Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga SIP yang berbahagia, pertama saya Ali Margosim Askarillah mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah, dan pasca Ramadan ini kita istiqomah dalam ketaatan. Amin. Allahumma amin. Keluarga SIP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sengaja kita pada hari yang berbahagia ini mengangkat tema menumbuhkan perasaan cinta. Kita batasi bahasan kita hanya membahas untuk yang memang dilegalkan dalam agama kita, artinya sesuatu yang sudah sah ya. Artinya perasaan antara pasangan, tentunya suami istri. Karena bahaya juga kalau perasaan ini kita tumbuhkan tapi bukan pada pada tempatnya. Ini berbahaya juga. Ya kan, menumbuhkan perasaan cinta kepada istri tetangga contohnya, ke suami orang lain. Nah, ini jadi masalah. Tapi yang perlu kita tumbuhkan adalah perasaan cinta terhadap pasangan yang sah. Nah, keluarga SIP yang berbahagia, ada dua keluarga, yang satu tinggal di sebuah rumah mewah di pinggir pantai dengan pemandangan yang sangat indah. Pagi-pagi sarapan dengan menu yang sangat berkelas, ya kan. Terus ada satu keluarga lagi yang tinggal di pinggir di kaki pegunungan, hanya pada sebuah rumah papan begitu. Juga sama-sama sarapan pagi ceritanya, ya kan, dengan ya menu sederhana sekali. Ada rebus telur, kemudian rebus terong, kemudian cabai yang diulek itu, makan. Nah, dua keluarga pada tempat yang berbeda, yang satu di pinggir pantai, yang satu di pinggir gunung, ya kan, sama-sama semilir angin yang berhembus, tapi ini keadaan suasana hatinya berbeda ini. Ya kan, makan dengan makanan yang sederhana, mereka bahagia, penuh canda tawa. Ya kan. Makan pula dia sarapan keluarga yang satu lagi di rumah yang begitu mewah, makanan yang berkelas, tapi ada ngambeknya, cemberutnya gitu. Makannya sedikit padahal yang dimakan yang mahal gitu. Ya ada lobster dan segala macam. Coba kalau makanan ini ditukar gitu ya. Makanan yang berkelas ini dikasihkan ke keluarga sederhana di kaki gunung ini, tentu lebih riuh dan lebih bahagia yang di kaki gunung. Apa yang membedakan mereka berdua ini, dua keluarga ini? Yang membedakan adalah kadar cinta masing-masing. Emas ada yang kadarnya mungkin 24 karat ya. Ada yang kadarnya mungkin hanya 15 karat, tergantung si tukang emasnya pandainya mengelola dia dan berkreasi dengan itu, sehingga pembeli pun bisa jadi tertipu gitu. Tapi yang namanya emas yang bagus tetap saja dia akan berkilau ya. Sekalipun itu di dalam lumpur, tetap saja emas dimanapun dia berada. Nah, kadar cinta inilah yang perlu kita tumbuhkan, yang perlu kita rawat, yang perlu kita jaga. Jadi fenomena kita lihat kalau pasangan itu baru pernikahannya seusia setahun jagung, biasanya perasaan cinta itu lagi bersemi-semi, lagi berada pada puncak-puncaknya. Kalau saya melihat ini sesuatu yang tidak normal ya. Artinya puncak-puncaknya justru di awal-awal pernikahan. Nah, ini
sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah kalau perasaan cinta kita lagi bagus-bagusnya di awal-awal pernikahan, di tahun pertama, di tahun kedua, sampai punya bayi satu, bagus, pertahankan, namun ditingkatkan. Teruslah bertumbuh seperti pohon yang mulai dari bibitnya kita siram, lalu bertunas, kemudian ada daun 2, 4, 8, yang tingginya 5 cm sampai 1 meter sampai tinggi dan menghasilkan buah, terus berbuah dan memberikan kemanfaatan yang banyak bagi orang yang lewat di sana, oksigen yang dihasilkan gitu kan, buah yang diberikan dilempar orang, dia memberikan buahnya itu kan. Nah, milikilah cinta seperti pohon-pohon tersebut. Ya, milikilah yang seperti itu. Karena banyak kita lihat setelah punya anak 1, kadang punya anak 2, mulailah perasaan cinta itu semakin meranggas. Mulailah perasaan cinta itu semakin berkurang. Bahkan mulailah keluar kata-kata kasar, mulailah perlakuan-perlakuan yang tidak sepantasnya terhadap pasangan. Mulailah timbul kebencian yang semestinya tidak selayaknya diberikan kepada orang yang dulunya pernah kita nyatakan cinta gitu, kita berjanji setia padanya. Sehingga timbullah persoalan kecil ini memantik persoalan besar yang akhirnya rumah tangga serasa neraka. Salah satu tanda perasaan cinta itu masih ada adalah adanya rindu. Nah, gitu. Jadi dekat itu, kalau dekat sering bertengkar, kalau jauh merindu, ya? Malah merindu. Ini masih ada perasaan cinta, tapi ini sebetulnya tetap tidak bagus. Yang bagus adalah dekat ya berkasih sayang, jauh apalagi begitu. Ketika jauh baru merasa rindu, ini tidak bagus. Jadi ada sebuah syair ya, syair tentang perasaan cinta ini, di mana dikatakan tak ada yang lebih menggebu selain dada yang ditumbuhi rasa rindu. Iya, rindu itu salah satu bukti bahwa cinta itu masih ada. Tapi rindu saja tidak cukup. Rindu itu harus dibuktikan justru di saat kita bersama, di saat kita berdekatan fisik gitu ya. Apalagi orang yang menikah itu yang berdekatan justru hati sebetulnya. Dekat pun fisik tapi hatinya berjauhan. Ini yang muncul adalah seperti kucing dan anjing selalu bertempur, itu kan, selalu terjadi persoalan gitu. Selalu saja timbul bumerang hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan. Orang Arab pernah mengatakan kurbul wisaat wa tulus siwada. Selalulah kita itu menumbuhkan cinta. Saya jatuh cinta hari ini padamu. Ya kan, nanti saya kok selalu jatuh cinta padamu. Iya. Jadi kata-kata manis yang memang itu bukan sebatas bualan, tapi ada upaya dari pasangan, suami atau istri, bagaimana membahagiakan pasangannya. Suami ingin menyayangi, memberikan kasih dan sayang yang mestinya jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin, dan yang hari yang akan datang harus lebih baik dari hari ini. Dalam mencintai pun seperti itu. Ketika hati ini selalu terpaut satu sama lain dalam suasana saling mencintai, bagaimanapun kondisi perekonomian, kondisi lagi sulit, tapi kedua hati ini tetap akur gitu. Kedua hati ini selalu terpaut sehingga kita itu lebih kuat, saling menguatkan, saling memotivasi, saling memacu satu sama lain, saling menggembirakan, saling menghibur. Ini sebetulnya yang diharapkan dalam pernikahan. Ya kan, makanya perasaan cinta ini tidak boleh diabaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatakan bahwa pernikahan itu untuk menumbuhkan kesakinahan, mawaddah dan warahmah.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Memang ini tujuan dari pernikahan, agar tercipta yang namanya sakinah. Sakinah itu bukan hanya tenang, bukan hanya damai, bukan hanya betah di rumah, bukan hanya kita itu merasakan tentram di rumah gitu. Bukan hanya itu, tapi sebetulnya sakinah, makna yang paling tinggi dari sakinah itu adalah perasaan cinta yang selalu bertumbuh. Bagaimana rasa sayang itu selalu bertumbuh dekat. Nampak sekali ya dari kata-kata yang keluar dari seorang suami ke istri, kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, kata-kata yang manis gitu. Dari istri ke suami, kata-kata yang keluar adalah kata-kata penghormatan, sanjungan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang tidak menyakiti, kata-kata yang tidak membenci, kata-kata yang bukan mencela, mengumpat, menghina dan segala macam. Jadi saya pribadi sebetulnya begitu heran ya, kenapa orang-orang yang justru setelah melewati pernikahannya 5 tahun, 10 tahun, mereka sudah berjuang 5 tahun, yang mulanya tidak kenal siapa lu, siapa gue, dari mana lu, itu kan bagaimana segala macam, tidak kenal, tiba-tiba satu kamar, mereka sudah berjuang untuk saling memahami satu sama lain, untuk mencukupi kebutuhan lahir batin. Tapi setelah berjalannya waktu, kok perasaan cinta itu justru menurun. Perasaan cinta itu justru semakin menghilang. Oh, ternyata kamu orangnya kaku. Ternyata kamu kurang jujur. Kamu ternyata tidak setia. Kamu ternyata tidak pandai masak. Kamu ternyata pemalas. Nah, ini ternyata yang sebetulnya ini adalah alibi ya. Hal-hal kecil yang menjadi alasan lalu diperbesar-besarkan. Maka keluarga sip yang berbahagia, cobalah seiring bertambahnya usia kita, usia diri kita, usia pernikahan kita, maka kita semakin lebih dewasa, semakin lebih bijak. Perasaan cinta itu, bagaimana kita bisa melihat seseorang itu memiliki perasaan cinta yang baik, yang tinggi kepada kita? Satu, lihat dari kata-kata yang keluar darinya, sapaannya. Kemudian ketika kita amarah, bagaimana dia menyikapi, apakah dia bersabar atau tidak. Ketika kita melakukan kesalahan, apakah dia mudah nggak memaafkan, memberi nasihat dengan cara-cara yang bijak, atau jangan-jangan dengan cara yang premanisme gitu ya. Kan juga ada istri yang perbuatan perilakunya premanisme terhadap suami. Ya kan, keluarlah cacian, makian, suara keras, bentakan, lempar piring, itu kan premanisme. Suami juga gitu, main tangan, main pukul, main lempar, main sepak, ini segala macam. Bagaimana dia memperlakukan dengan sabar, kata-katanya yang baik, begitu telaten dia dalam memahami sikap kekurangan dari pasangannya. Itu bisa kita lihat, satu dari kata-kata. Yang kedua adalah kita lihat bagaimana tatapan matanya. Nah, orang kalau menatap pasangannya itu menunduk ke bawah, ada masalah. Kalau matanya menatap melotot, itu juga ada masalah. Pasti ada masalah. Ya kan, kalau melotot, kalau nggak marah, berarti ada sesuatu yang dia curiga. Kalau menatapnya ke bawah saja, berarti ada yang disembunyikan, ada yang disimpan gitu, tidak terbuka kepada pasangan. Ini hal-hal kecil yang nampak, oh ini ada masalah, perasaan cintanya sudah mulai berhilang, sudah mulai kandas. Itu dua. Kemudian yang ketiga, bagaimana keterbukaan. Keterbukaan artinya, bila ada masalah ini begini, gimana pendapatmu? Ada diskusi di sana, ya kan, tidak tertutup. Istri juga begitu, ya kan. Saya sudah nyoba masak tapi nggak bisa-bisa, gimana nih? Ini kan nampak ada keterbukaan, curhat seperti itu. Komunikasi efektif seperti itu perlu dibangun di dalam sebuah rumah tangga. Kemudian juga bisa juga kita lihat bagaimana dia
saat makan begitu ya, dia mengajak untuk makan bersama ya kan, atau sepiring berdua gitu ya. Kemudian atau dia ketika ada makanan, dia ya satu makanan dimakan berdua gitu, atau minuman segelas berdua, itu kan nampak dari sana. Itu ya, itu tanda-tanda. Jadi kedekatan secara fisik dulu lah, itu yang nampak oleh kita ya kan. Artinya itu tidak bisa dibohongi. Bagaimana dia duduk dengan pasangannya, apakah berjauhan atau duduk itu dekat gitu ya, seperti anak TK dengan gurunya atau dengan temannya, begitu kan, dekat sekali, begitu bersahabat. Nah, ini salah satu tanda-tanda kita mendeteksi perasaan cinta pasangan terhadap kita. Oke. Nah, ini mungkin itu dulu. Mungkin banyak sebenarnya tanda-tanda cinta itu yang bisa kita lihat ya Ustadz ya. Mungkin mulai dari perlakuan pasangan, terus juga kata-kata yang keluar. Nah, ini bisa kita amati nih keluarga sip ya. Ini kira-kira masih peduli nggak sih sama pasangannya, atau masih cinta nggak sih? Nah, ini bisa terbaca dari sana ya. Nah, kira-kira bagaimana lagi sih cara untuk menumbuhkan perasaan cinta terhadap pasangan halal ya Ustadz ya? Nah, ini jangan bukan cinta-cinta monyet kata orang gitu ya, tapi cinta terhadap pasangan yang sudah legal gitu ya, sudah halal. Nah, nanti bakal kita bahas, dan tentunya untuk Anda keluarga sip yang ingin bertanya juga atau mau sharing, mau konsultasi juga boleh ya. Silakan kirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp kita di 0822 68114887. Kita break dulu keluarga sip, nanti kita bakal lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai cara menumbuhkan perasaan cinta. Setelah yang satu ini, tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi di Rumahku Surgaku. Nah, keluarga Sip, kita masih membahas ini ya, tentang bagaimana menumbuhkan perasaan cinta. Bersama narasumber kita ada Ustadz Ali Margosim ya, seorang praktisi ketahanan keluarga dan spesialis anti selingkuh. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya ataupun mau sharing juga boleh ya. Silakan kirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp kita di 0822 68114887. Nah, kita kembali ke pembahasan kita ini bersama Ustadz Ali. Ustadz, kalau kita lihat ya, banyak, mungkin nggak ini ya, beberapa lah gitu ya, ada beberapa pasangan yang sudah lama menikah, kemudian sudah punya anak gitu, anaknya udah mulai sekolah. Kemudian kita bandingkan dengan pasangan yang masih hangat-hangatnya, masih romantis-romantisnya, yang masih baru-baru menikah ini. Mungkin pasangan yang udah lama menikah ini kayaknya, alah, romantis itu nggak perlu, yang penting kita hidup udah berkecukupan, alhamdulillah gitu loh. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya tujuan kita menikah kan untuk apa ya, bisa hidup dengan sakinah mawaddah warahmah tadi, pengen mencapai itu, tapi tidak ada lagi kehangatan cinta itu dalam keluarganya, karena ya merasa udah ketemu tiap hari lah, udah biasa lah, udah nggak butuh lagi kayaknya yang begitu-begituan gitu kan. Nah, ini sebenarnya kenapa sih bisa terjadi hal-hal seperti ini, dan apa sih yang menyebabkan cinta itu memudar, dan juga bagaimana cara kita untuk mengembalikan perasaan cinta itu kembali, untuk menumbuhkan perasaan cinta itu kembali, Ustadz? Iya, terima kasih Kak Uci. Pendengar keluarga Sip yang berbahagia, yang menyebabkan cinta itu memudar, yang menyebabkan kasih sayang itu tidak bertumbuh dengan pasangan kita, yang pertama adalah orientasi, di mana orientasi cinta itu sudah berubah, sudah bergeser dari tempat koridor, dari orbitnya yang sesungguhnya gitu. Jadi itu orientasi dari menikah itu, yang pertama adalah ibadah. Ibadah. Yang kedua adalah kebahagiaan. Sebetulnya antara ibadah dan kebahagiaan itu saling terhubung satu sama lain.
Orang yang ibadahnya bagus, kedekatan dengan Tuhan bagus, maka kebahagiaan itu akan tumbuh dan bersemi dalam jiwanya. Ketika hati ini adalah hati yang selalu terpaut dengan Allah, memahami bagaimana keagungan Allah, maka kebahagiaan itu akan keluar seperti cahaya. Dia akan menerangi yang ada di sekitarnya, begitu ya. Jadi kalau kita lihat kunang-kunang di tengah kegelapan, bagaimana begitu indah ya, dia itu bercahaya. Oh, ada cahaya kecil yang berterbangan sana sini. Itu indah. Nah, orang yang kedekatannya dengan Allah bagus, dia juga seperti itu, terlihat sangat bagus dalam kehidupannya. Pertama, orientasinya berubah. Orientasi yang awalnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Fid dunya hasanah itu adalah rumah kita itu, keluarga kita itu, baiti jannati, rumahku surgaku. Itulah. Jadi kita menikah itu untuk apa? Untuk bahagia. Bagaimana kebahagiaan itu bisa kita dapat? Dengan jalan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Perintah Allah itu apa? Pertama adalah yang wajib ya, yang ada pada rukun Islam, mulai dari sholat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu, itu ya. Kemudian yang kedua perintah Allah apa? Menikah. Jadi menikah itu pertama ibadah, yang kedua adalah untuk menjaga kelangsungan hidup di permukaan bumi ini. Bayangkan kalau manusia itu tidak menikah, tetapi yang terjadi adalah zina, maka tidak jelas lagi keturunan ini anak siapa ibunya, siapa ayahnya, kan gak jelas, kan bahaya itu. Itu akan menjadi sumber malapetaka. Dengan menikah akan tercipta keluarga yang soleh-soleha, ya kan, keluarga muslim. Dengan menikah itu kita akan bisa menerapkan, menjalankan perintah Allah dan lain-lain sebagainya. Jadi menikah itu sangat mulia sekali. Nah, ketika orientasi ini sudah berubah, bukan lagi untuk mencari ridho Allah, tapi mungkin bergeser ke orientasi duniawi, mungkin keterkenalan, kepopuleran, harta, tahta, dan segala macam, pasti kebahagiaan dalam rumah tangga ini akan kandas, akan tersakiti. Cobalah, orang yang kalau perhatiannya sudah berkurang pada keluarga, lebih banyak kepada yang lain, maka kebahagiaan dalam rumah itu pun akan berkurang dengan sendirinya. Yang kedua adalah proses belajar yang terhentinya proses belajar. Manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada manusia yang memahami, mengetahui semuanya dan mampu melaksanakannya itu dengan baik semuanya, tidak ada. Kita tuh manusianya ad-daif, lemah. Manusia itu mansia, yang artinya pelupa. Hari ini ingat, besok lupa. Lupa terus ingat lagi. Ya kan, kadang lagi sholat malah ingat ya. Benar. Itu manusia. Jadi manusia itu perlu belajar, long life education, thalabul ilma faridatun ala kulli muslimin. Makanya Rasulullah mengatakan demikian, menuntut ilmu itu, terutama ilmu agama, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi jadilah pasangan pembelajar, suami pembelajar, istri pembelajar. Intinya adalah bagaimana saya bisa menjadi suami yang baik bagi istri saya, bagaimana saya bisa menjadi istri yang baik bagi suami saya, pelayanan macam apa sehingga dia senang, dia bahagia, dia bangga dengan saya, pelayanan macam apa, atau bagaimana saya bisa memperlakukannya dengan baik sehingga dia tuh merasa senang sebagai seorang istri, dia bangga dengan kehadiran saya, sehingga pekerjaan rumahnya berjalan dengan bagus. Itu penting. Ketika proses belajar ini terhenti, kita merasa pintar, merasa cukup, merasa paling tahu, maka di saat itulah kebahagiaan itu mengalami defisit, mengalami penurunan.
jauh dari orbit yang kita harapkan. Maka keluarga sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai dua hal ini merusak kebahagiaan dalam rumah tangga. Pertama, orientasi yang salah. Yang kedua adalah terhentinya proses belajar menjadi pasangan yang baik. Bagaimana menumbuhkan perasaan cinta, ini yang paling penting sebetulnya. Ya kan, perasaan cinta. Apa ya, saya tidur sendiri dengan tidur bersama pasangan itu jauh lebih nyenyak kalau ada pasangan di samping. Benar. Istri dalam keadaan sehat gitu ya, dalam keadaan baik, atau kami mungkin ada kegiatan, dia di luar kota atau saya yang di luar kota atau di rumah ibu bapaknya, ketika kabarnya baik, ditelepon dulu gitu sebelum tidur, kita bercengkrama sebentar walaupun lewat via telepon, itu hati ini merasa lega gitu ya, tenang, merasa baik sekali, merasa tenang. Tidur itu rasanya indah gitu ya. Cobalah sebelum tidur itu contohnya tidak ada kabar lagi di mana, lagi apa, sedang di mana contohnya begitu ya. Lalu kita tidur gelisah. Benar. Ini tanda-tanda cinta. Artinya manusia dan cinta itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya kan, ketika cinta tercerabut dari jiwa seorang manusia, maka dia tak ubahnya seperti binatang. Binatang tidak punya cinta, dia punya insting. Walaupun hanya punya insting, tapi kita bisa banyak belajar dari binatang. Ikan arwana contohnya, ya kan? Kita lihat itu bagaimana ayam bisa mengasuh 10 bahkan 16 ekor anaknya, seorang seekor induk ayam begitu. Itu kan, kalau kita boleh mengatakan cinta, ya cinta dalam versi binatang. Walaupun dia tidak punya yang namanya istilah cinta, dia insting. Insting yang memang sudah ditanamkan oleh Allah yang Maha Kuasa ke dalam dirinya masing-masing. Begitu pula dengan hewan-hewan lain. Maka keluarga sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana menumbuhkan cinta itu? Yang pertama adalah ridho, kata kuncinya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini kata kuncinya. Kita ridho dengan Allah. Ya Allah, aku ridho dengan pemberianmu ini, anugerahmu ini, pasangan yang engkau berikan, yang engkau titipkan kepadaku. Dari bermiliaran laki-laki, dari berjuta-juta perempuan yang baik, engkau titipkan dia kepadaku. Aku ridho ya Allah, walau bagaimanapun kekurangan dirinya, kelemahannya, ketidakmampuannya, saya ridho. Itu kata kunci yang pertama, ridho. Bukalah pintu hati kita dengan kata ridho. Ridho kita. Ketika kita ridho, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah pun ridho kepada kita. Allah lihat, dikasihnya kita makanan, kita ridho enggak? Kalau kita ridho, ya Allah jadi senang. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah syukur. Syukur ya. Iya, syukur. Maka kita perlu terima kasih ya Allah, Engkau telah memberiku seorang suami yang baik, seorang suami yang peduli, yang mau menjadi suamiku gitu. Walaupun hidungnya pesek, walaupun kulitnya hitam gitu, walaupun rambutnya keriting contohnya, walaupun pendek dan segala macam lah, sebutlah kekurangan-kekurangannya. Aku berterima kasih ya Allah, anugerahmu yang luar biasa. Dari miliaran manusia laki-laki di muka bumi ini, dia telah engkau datangkan untukku. Pastilah ini yang terbaik untukku. Pastilah ini yang terbaik. Maka berilah aku kekuatan untuk bisa menjadi istri yang terbaik pula bagi dia, istri yang baik bagi dia, untuk bisa melayaninya dengan sebaik-baiknya. Maka ini perlu untuk kita, para istri ya, para suami, pahami, syukurilah setiap kekurangan yang ada pada dirinya. Itu kesempatan bagi kita untuk melengkapi, ya, untuk melengkapi. Karena menikah itu untuk saling melengkapi, menyempurnakan, itu ya. Bukan kesempurnaan. Bayangkan kalau laki-lakinya sempurna, si istri juga sempurna, itu kondisi terjadinya di surga, bukan di dunia. Karena di surga itu
bukan lagi untuk yang tidak kenal yang namanya pengabdian, ujian dan segala macam. Betul-betul hanya menikmati. Kalau di dunia tidak gitu ya. Maka kita peluang, ketika dia contohnya seperti bagaimana bersyukurnya ya Imran bin Hiton ya, ketika di suatu ketika di depan kaca dia membantu istrinya menyisir rambut, si istrinya tersenyum lalu berkata kepada dia, Imran bin Hiton ini hitam gelap, mukanya hitam gelap, rambutnya ya keriting, ikal-ikal, hidungnya agak pesek, dia kurus gitu ya. Lalu istrinya yang cantik bagaikan bidadari itu berkata, kita akan masuk surga suamiku. Lalu Imran bin Hiton berkata, apa yang membuatmu begitu yakin kita akan masuk surga istriku? Maka istrinya menjawab, karena aku bersabar, engkau bersyukur. Oke, saya melengkapi gitu ya. Ya, jadi begitu. Itu penting sekali. Nah, maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini sudah menjadi hukum alam sunnatullah. Kata Allah, kalau engkau bersyukur dengan aku yang apa yang aku berikan, Allah akan tambah. Ya, suami tetap itu. Tapi apa yang Allah tambah? Yang Allah tambah kepada kita pahala-pahala. Allah tambah kepada kita kedewasaan. Allah tambah kepada kita keberkahan hidup. Allah tambah kepada kita kebaikan-kebaikan. Itu la azidannakum, Allah tambah kepada kita. Begitu juga ketika suami mendapatkan pasangan yang mungkin kalau dibandingkan dengan pasangan-pasangan teman-temannya yang lain tidak bisa disejajarkan di bawah standar. Namun ketika dia bersyukur, ketika dia ridho lalu bersyukur, maka Allah tambahkan juga. Allah tambahkan kebaikan lewat istrinya itu. Allah tambahkan pahala-pahala melalui istrinya itu. Allah tambahkan keberkahan hidup. Allah tambahkan kemudahan-kemudahan dan segala macam. Yang penting la azidannakum. Ya, kita bersyukur, Allah akan tambah. Tapi ketika kita tidak bersyukur, kita kufur dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mungkin sebagus apapun ya, kita punya pasangan, di mata kita jelek sekali, di mata kita dia nggak ada bagusnya, jelek semua, nggak ada bagusnya, ya kan? Tapi lihat betapa banyak orang-orang yang melihat, wah betapa bersyukurnya dia ya punya suami seperti itu, suami yang penyabar gitu ya. Istrinya cerewet ya kan, mudah emosian, tapi istrinya sabar, suaminya sabar begitu. Ya kan, betapa bersyukurnya ya ibu itu, kak itu dan segala macam dapat suami yang betul-betul sayang kepada keluarga, bekerja begitu tekun gitu. Betapa banyak perempuan-perempuan lain justru iri, dan pengen pula dapat suami seperti suami si dia, sementara dia sendiri sering marah-marah gitu ya, sering mencela, bersuara keras dan segala macam. Begitu pula ketika seorang suami yang merasa dia tidak beruntung dapat istri gak cantik contohnya, istri orang kok begini-begini, keturunan orang kaya, cerdas-cerdas ini segala macam gitu. Dia sendiri tidak begitu pede, percaya diri bahwa istri mungkin kayak pesta pernikahan, undangan walimahan dan segala macam gitu. Dia merasa minder kenapa gitu ya dia minder, kenapa ya Allah seakan tidak adil gitu, beriku pasangan seperti ini gitu. Jadi hidupnya sepertinya dalam suram begitu. Nggak adil sekali gitu Allah ya. nggak adil ini bagaimana ini begitu ya, tidak pede dia kemana-mana bawa pasangannya, sehingga kemana-mana dia pergi sendiri. Ya kemana-mana dia pergi sendiri. Nah maka orang-orang yang seperti inilah orang-orang kufur. Allah katakan inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih. Allah datangkan azab di dunia. Seperti apa rumah tangganya? Seperti neraka, itu azab. Ya kan, susahnya penghidupan itu juga bagian dari azab dalam satu sisi. Kemudian bagaimana dia melihat pasangannya itu dengan kebencian, itu sebetulnya sudah azab. Karena rumah itu tidak membetahkan bagi dia, itu sebetulnya azab itu.
apalagi nanti azab di akhirat. Maka keluarga sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang ketiga adalah romantisme. Nah, ini penting. Jadi perasaan cinta itu diajarkan kita oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dia kalau di rumah itu dia seperti anak TK. Jadi dia anak TK kita tahu ya, Manjanya manja gitu. begitu, butuh perhatian gitu ya. Cari-cari perhatian. Cari-cari perhatian, kemudian nyanyi, kemudian mungkin main-main di rumah. Artinya di rumah itu tidak kaku. Itu intinya kan begitu, fleksibel dianya. Nah, dia sendiri mengatakan jadilah anak TK di hadapan pasanganmu. Jadi seorang Khalifah Umar bin Khattab pun begitu. Ya, baik betapa sengsaranya coba. Ya, terutama pasangan ya, seorang istri yang dapat suami yang dimana suaminya ini kaku, dimana suami ini serba formil, iya kan? Tersiksa itu. Gitu. Begitu pula halnya ketika seorang suami ketemu istri yang cemberut, ketemu istri yang tidak suka diajak bermesraan, contohnya bercanda dan segala macam. Dia maunya yang serius-serius saja, kan susah juga itu. Susah sekali. Jadi romantisme itu perlu dibangun. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi itu banyak sekali ya item-item romantisme. Itu kalau saya himpun ada sekitar 50 lebih apa saja yang bisa kita lakukan dalam menumbuhkan perasaan cinta kepada pasangan itu. Mulai dari makan sepiring berdua, ya kan, segelas berdua, kemudian bersih-bersih rumah bersama, mulai dari hafalan bersama, murojaah bersama, sholat berjamaah ke masjid begitu. Kemudian bangun tengah malam sholat tahajud gitu, jalan-jalan pagi gitu. Kemudian ketika hujan ada sunnah loh, ketika hujan sudah tahu ya sunnahnya ya, ketika hujan tapi lihat hujannya yang baik, yang tidak ada petirnya, tidak ada kilatnya, tidak ada anginnya, hujannya hujan biasa. Setelah hujan 5 menit atau 10 menit maka keluarlah berdua bersama istri, bersama suami, mungkin berpayungkan daun pisang contohnya. Itu kan lebih romantis ya, nuansanya lebih adem ya. Iya, jadi sebetulnya itu daun pisang itu kan itu gaya saja, tetap aja basah kan. Jalan-jalan berdua gitu kan indah banget. Indah banget itu. Tapi jangan juga di tengah hutan kan. Ya masih lah di kota kita, di perumahan, jalan-jalan berdua gitu. Itu sangat bagus bagi kesehatan daripada kesuburan satu. Jadi di saat hujan jalan-jalan berdua sekitar 10-30 menit, jangan berjam-jam juga gitu nanti ya. Kedinginan ya. Nanti kedinginan gitu. Itu sangat bagus untuk kesuburan itu. Di samping juga untuk meningkatkan keharmonisan. Kemudian bisa camping bersama dengan pasangan di depan rumah, bikin camping gitu ya. Bikin kemah-kemah kan? gitu ya. Kemah gitu. Kemudian bisa masak bersama gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali lah. Banyak ya. Dan Banyak yang pasti keromantisan itu artinya kita sudah nabung pahala ya Ustadz ya. Oh iya dong, nabung pahala. Jadi begini, ada hadis Nabi di dalam buku Hidup Bahagia Bersama Suami ya. Syekh Muhammad Hussein itu dikatakan bahwa ibadah yang paling utama sesudah ibadah wajib, artinya setelah sholat, puasa, zakat gitu ya. Ibadah yang paling utama setelah ibadah wajib adalah membahagiakan orang lain. Orang lain itu ya orang tua, yang kedua adalah pasangan kita, istri kita, suami kita. Itu penting. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting ini. Iya. Keluarga sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat adalah pengabdian. Pengabdian ya. Jadi keluarga yang ideal itu dibangun atas pondasi cinta. Dirawat oleh pengertian, kemudian dilanggengkan dengan kesetiaan dan diisi oleh pengabdian. Pengabdian itu apa? Pengabdian itu begini. Saya punya ibu, kalau ada tamu dari ayah jam 12 malam itu beliau akan ke dapur dan bikin masakan. Goreng ikan gitu ya. Atau mungkin kalau tidak ada ikan ya beliau akan masak mie dan segala macam gitu ya. Pokoknya tamunya dikasih makan. Itu jam 12 malam, kadang itu jam 2 malam itu dibikinkan minuman kemudian makanan. Suami itu juga, suami yang mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore bekerja, tapi demi memenuhi kebutuhan keluarga dia akan bekerja kembali setelah maghrib, mungkin di kafe, mungkin di tempat-tempat lain sehingga jam 12 malam. Besoknya dia akan bekerja lagi sampai tengah malam untuk kebutuhan keluarganya. Apa yang mendorong dia untuk bekerja seperti itu? Cinta. Tidak ada yang lain. Ketika anak sakit, ya saya tengah malam pun akan keluar mencari obat ke sana ke sini gitu, membawa ke klinik dan segala macam. Padahal hari hujan, petir segala macam, tetap keluar. Apa yang mendorong hal demikian? Ya? Cinta. Ya. Ketika long distance relationship LDR, ya kan? LDR itu maklumnya gaji juga pas-pasan gitu ya. Harus bayar cicilan ini ke bank syariah ini, kemudian kebutuhan keluarga untuk 1 bulan di tanah seberang, kita di sini. Uang sudah ditransfer, tapi rindu sekali ingin pulang rasanya. Ingin bertemu dengan mereka, walaupun hanya mungkin 3 hari, 4 hari itu sudah cukup lah mewakili 1 bulan itu. Maka bagaimana caranya mendapatkan uang yang halal? Ya maka kita mencari pekerjaan selain pekerjaan utama. Kita berani mungkin lembur bekerja, bahkan tidak tidur bermalam-malam demi mendapatkan rezeki yang halal karena rindu bertemu pasangan. Apa yang membuat mata kita ini tahan tidak tidur sampai 3 malam? Itu cinta. Betul. Maka bagaimana orang itu berkorban perasaan ya, rindu itu kan perasaan juga. Bagaimana dia berkorban keletihan, keringat, air mata, semua itu tetap dilakukan, dihadang dengan gagah gitu. Apa yang membuat hal demikian bisa dia lakukan? Cinta. Jadi cinta itu luar biasa. Ketika saya tanya kepada istri waktu melahirkan anak yang ketiga, apa yang membuatmu begitu kuat? Melahirkan itu berat ternyata ya. Ternyata mempertaruhkan nyawa sekalipun untuk melahirkan. Sakit, melahirkan itu sakit katanya. Tapi kenapa tetap mau melahirkan, tetap mau hamil, punya anak? Ya karena cinta. Benar. Maka cinta ini sesuatu yang sangat urgen, tidak main-main, yang perlu dimiliki oleh setiap pasangan. Ketika cinta ini bagus, ketika cinta ini selalu bersinar, yaitu kan seperti lilin yang terus menyala, maka akan membuat hidup kita ini selalu hangat. Pastinya satu itu, hidup ini hangat, tidak dingin. Kemudian yang kedua adalah kehadiran kita akan menjadi penerang bagi yang lain. Kita akan menjadi contoh yang baik, akan menjadi penerang juga bagi pasangan kita, ya kan? Perjuangan kita, upaya kita, semangat kita itu pasti meninggalkan jejak, pasti membuat orang lain merasakan, wah Masya Allah, suami saya bekerja begitu semangat demi uang yang halal demi saya, maka saya pun akan berusaha menjadi istri yang baik. Saya akan menjaga amanah, saya akan
memberikan pelayanan yang bagus, saya akan menghormati dan segala macam. Itu penting. Maka sederhananya beginilah, perasaan cinta itu seperti apa sih? Ketika bertemu dengan pasangan ini, ketika kita bertemu dekat dengan pasangan, ada enggak getaran-getaran hati dalam hati kita? Biasa-biasa saja, atau justru ada perasaan benci? Nah, ini yang penting. Ada orang dekat pasangan itu ada biasa saja. Jadi begini, dulu, ini yang ta'aruf gitu ya, yang ta'aruf. Saya waktu ta'aruf itu melihat melihat si perempuan itu tidak berani, ya itu tidak berani gitu. Bahkan ngomong pun susah. Padahal ngomong di depan dosen penguji, di depan guru besar itu santai saja, ya kan? Kenapa hal demikian ada? Karena ada getaran dalam hati itu bergetar gitu loh, bergetar. Jadi grogi gitu ya saat iya. Jadi perasaan cinta itu juga seperti itu. Ada energi di mana energi itu dia tidak bisa berjauhan, dia harus dekat, dia harus segera menyatu begitu. Ada enggak seperti itu? Ketika menatap suami, ketika menatap istri, ada enggak sayang itu dalam diri kita? Atau jangan-jangan biasa aja gitu. Biasa aja. Oh udah biasa gitu. Udah ketemu tiap hari. Udah ketemu tiap hari, mulai dari bangun tidur lagi, dia lagi. Ya kan, lu lagi, bosan ya. Jadi perlu itu untuk kita koreksi dalam diri kita. Jadi yang pertama, ada enggak perasaan itu kepada pasangan kita? Seperti di awal-awal atau di malam pertama pernikahan, yang sebelumnya tidak kenal, lalu tiba-tiba satu kamar, apa perasaan yang kita alami saat itu? Perasaan yang semacam itu masih ada enggak di usia pernikahan 5 tahun, di usia pernikahan sekarang 10 tahun, 15 tahun sekarang? Kalau masih ada, nah itulah yang kita harapkan. Jadi ada pasangan, dia sudah punya cucu, iya, usianya udah hampir 70 tahun yang laki-laki, yang perempuan tuh sekitar 67 lah, selisihnya enggak seberapa, tapi tetap romantis dan kelihatan awet muda. Dan dia ya seperti pasangan muda saja ya, bercanda gitu ya. Romantisnya kalau masih naik kelihatan motor ya. Berdua itu ya pegangannya Masih erat pegangan. sekali begitu ya. Sering senyum-senyum gitu kan. Bercandaan Dekat ya. makan itu berdua, ndak ada bilang kakek nenek, tahu diri lah udah jadi kakek kan masih begini. Enggak, dekat saja, ngobrol ini dan segala macam. Ternyata mereka sehat-sehat. Wajahnya cerah-cerah gitu, cerah ceria walaupun gitu udah ya. mulai keriput gitu ya. Walaupun keriput tapi tetap cerah ceria, sehat, energik gitu kan, suami istri energik. Dan yang paling penting ya, tapi tidak bisa saya sampaikan di sini adalah pertama mereka tuh sehat, itu intinya. Di usia yang seperti itu, di mana yang lain sudah komplikasi, penyakitnya begitu banyak, asam urat, diabetes dan segala macam kan, hipertensi, dia dalam kondisi sehat. Apa sih rahasianya? Rahasianya adalah perasaan cintanya itu dia jaga. Dan yang lain-lain tentu tidak bisa kita bahas di sini. Ada bahasan khusus dalam buku saya yang berjudul Harmonis di Dunia Bersama di Surga, ada itu saya bahas. Jadi itu sangat penting. Jadi sekarang itu contoh ini, pasangan-pasangan yang sudah menopause. Pasangan-pasangan yang sudah menopause ada yang mulai dari usia 45 tahun. Dari usia 45 tahun itu si istri sampai suaminya meninggal, suaminya ini harus puasa. Puasa dari kebutuhan batinnya. Ya kan, puasa dari kebutuhannya. Kebutuhan biologisnya. Itu. Nah, ini sepertinya persoalan besar. Akhirnya muncullah banyak hal yang tidak kita duga. Nah, jadi perasaan cinta itu penting untuk kita pelihara. Dan bagaimana perasaan cinta ini tetap kuat? Maka yang pertama, orientasi kita haruslah orientasi ibadah. Itu satu. Yang kedua, teruslah belajar.
Belajar jangan malu, jangan merasa lebih sudah pandai, sudah tahu, sudah pintar, sehingga nggak perlu lagi belajar. Ini kesalahan besar yang harus kita hindari. Demikian. Oke, luar biasa sekali. Sebenarnya masih pengen membahas ini lebih lanjut ya Ustadz, cuman kita dibatasi waktu ini keluarga sip, jadi tidak bisa kita bahas lebih dalam lagi. Mungkin di next time ya kita bisa bahas topik-topik berikutnya, tentunya masih tetap berkaitan dengan keluarga Islami. Dan insya Allah pembahasan kita hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, termasuk juga buat Uci sendiri ya, bagaimana kita bisa mengokohkan cinta gitu ya, kemudian kita tumbuhkan perasaan cinta terhadap pasangan yang halal tentunya ya. Dan insya Allah ini program Rumahku Surgaku akan hadir lagi keluarga sip di Selasa pekan depan di jam 10 pagi tentunya. Ustadz, terima kasih atas waktunya hari ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Dan keluarga sip, saatnya Uci dan juga Ustadz Ali pamit dari ruang dengar Anda. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi